tidak mau lagi berbaik-baik dengan kami. Dan saya juga tidak mau lagi berbaik-baik, berkomunikasi, buka ruang untuk saudara Iklim Hakim dan pengacara Anda, Faris Sodombori. Kenapa? Selamat malam. Terima kasih teman-teman media yang saya hormati, yang saya cintai, yang saya banggakan. Mohon maaf keterlambatan waktu karena saya ini ada yang live nih kan? Karena saya tadi baru sidang di PN Cirebon, kita tancap gas untuk ke Mabes Polri. Setelah itu saya ke Polda Metro untuk membuat laporan polisi. Dan saya prediksi pukul 5:30 selesai. Ternyata biasalah, karena data yang akan kita sajikan untuk bahan LP itu harus akurat, harus memenuhi unsur. Maka kita berdiskusi panjang dengan bagian konseling dan akhirnya LP kita diterima. Tentang siapa itu nanti akan saya jelaskan. Kemudian seperti biasa, ini sekarang sudah normal kembali transportasi di Jakarta. Maka dari Polda ke kantor kita ini memakan waktu yang cukup karena banyak jam atau banyak trafik yang begitu banyak di jalan. Baik, saudara-saudara sekalian, kenapa? Ya, soal laporannya tentang. Ya, enggak, saya terusin. Saya kan harus membiasakan diri menjelaskan secara terurai, jadi tidak terpotong-potong. Pertama, undangan preskon ini ada 3 poin. Poin pertama terhadap laporan Hotman Paris kepada saya dan Iklim Hakim yang sudah dilakukan gelar perkara khusus tanggal 24 Mei 2023 yang lalu di Bareskrim Mabes Polri. Yang kedua terkait dengan postingan di Instagram atau Instastory saudari Evi Susanti yang saya duga milik Evi Susanti, karena di situ ada Evi Susanti _ ini 70 gitu ya. Saya yang dalam postingan tersebut saya duga keras itu telah melakukan pencemaran nama baik dan fitnah kepada saya dan tuduhan yang serius, yang mengatakan saya di situ adalah pengacara palsu, kemudian benar bukan seorang pengacara dan tidak beradab. Ini akan saya rangkai nanti. Bagaimana dengan statement saya terhadap Hotman yang tidak sampai seperti ini bisa naik sidik dan bahkan diproses hukum. Yang ketiga tentang saudara atau saudari Putri Iklim Aprilia atau Iklim Hakim yang dalam mediasi beberapa bulan yang lalu di situ dia tidak membantah pernyataan saudara Hotman yang mengatakan mereka berpacaran. Kemudian ketika konfrontir, Iklim Hakim membuat pengakuan tidak pernah menandatangani surat kuasa. Yang ketiga, pernyataan Iklim Hakim di media bahwa dia tidak pernah merasa menyampaikan bahwa dia dilecehkan, diduga ya,
dilecehkan oleh saudara Hotman Paris. Berikutnya, ketika kemarin dilakukan gelar perkara khusus dengan terang benderang pengacaranya, saudara Faris Aldo Bomi menyatakan bahwa tidak pernah menandatangani surat kuasa. 3 poin inilah yang mendasari saya untuk melakukan preskon di kantor kita. Baik, saudara-saudara, terkait dengan Hotman Paris, saya ingin katakan bahwa saya sedang menunggu hasil dari gelar perkara khusus terkait dengan dumas saya. Ingat ya, saya pengadu, saya pelapor untuk dilakukannya gelar perkara khusus yang diatur sesuai dengan Perkap, Peraturan Kapolri. Ya. Begitu juga dengan Perkaba, Peraturan Kabar Reskrim. Dan gelar perkara tersebut dengan telanjang, maaf ya, telanjang ini bahasa istilah ini, karena saya orang media juga, dengan terang benderang. Itu artinya telanjang, bukan bugil orang seperti yang disebut-sebut si sang pengacara itu, perempuan yang pakai bikini, ya. Secara telanjang, saudara Hotman Paris mengatakan di dalam gelar bahwa dia memiliki hubungan khusus dengan saudara Iklima Putri Aprilia atau Putri Iklima Aprilia alias Iklima Kim. Nah, dirangkai dari penjelasan Iklima Kim, diuji dengan keterangan Hotman. Sekali lagi saya jelaskan bahwa tidak ada logika hukumnya, logika law and mandatory law, bahwa saya bisa terjerat kasus ini. Pun demikian, saya uji melalui gelar perkara khusus. Dan alhamdulillah direspon dan gelar dilakukan. Dikabulkan oleh Pak Kabar Reskrim. Tentu saya terima kasih kepada Pak Kapolri dan jajaran-jajarannya. Karwas Sidik, Korwas, Korwil, penyidik, mewakili Irwasum, mewakili Propam, mewakili Divkum, dan lain-lain. Pada intinya adalah bahwa saya mengatakan kasus yang dilaporkan Hotman sangat-sangat tidak pantas untuk naik ke tahap penyidikan, apalagi menjadi tersangka. Kalau melibatkan saya, yang dalam penjelasan penyidik ketika gelar itu sangat lucu, sangat lucu. Kenapa? Ada 5 poin yang dia jelaskan di sini. Mengatakan bahwa saya menyebut Hotman Paris kelainan seksual, mengatakan mulai pelecehan seksual, mengatakan bahwa biadab, germo, kemudian telanjangi dan lain-lain. Semua itu saya ini pengacara, yang saya wartawan 12 tahun, saya tahu quote and quote, presumption of innocence. Semuanya menggunakan kalimat diduga. Apalagi ahli saya, ahli IT dengan ahli bahasa yang sudah sering digunakan juga oleh kepolisian. Keduanya mengatakan bahwa saya tidak masuk unsur. Dan yang paling penting adalah ultimum remedium, bahwa laporan Hotman kepada saya 10 Mei 2022. Ingat ya, barang bukti tempat kejadian perkara dan kejadian barang bukti yang dijadikan dasar laporan adalah 29 April. Kok yang diambil oleh penyidik sampai dengan 18 Mei 2022? Apa ini? Nah, karena itu saya percaya Pak Irwasum, Pak Kadif Propam, Pak Karo Paminal, Pak Divku, Pak Kapolri sampai yang teratas akan menindak penyidik-penyidik yang tidak profesional seperti ini. Oleh karena itu dasar saya sangat kuat bahwa saya insya Allah akan bebas dari perkara ini. Tapi terkait dengan Iklima Kim, dia harus bertanggungjawabkan kata-kata dia. Apakah dia berbohong kepada saya pribadi, atau dia berbohong kepada Hotman, atau dia berbohong kepada penyidik? Nanti saya akan sampaikan berikutnya. Tapi intinya terhadap Hotman Paris, saya katakan bahwa saya akan terus
memperjuangkan hak saya dan akan melawan kau Hotman sepanjang kau masih tetap mengganggu saya. Saya katakan bahwa dia selalu bilang, oh Rasman sakit hati kena Richard Lee. Lah, buktinya sekarang kau bagian saham dari mereka. Emang yang kena Richard Lee sebelum dengan saya jadi kuasa hukumnya siapa sih? Itu jelas itu. Jadi kalau sekarang Richard Lee dengan Hotman sudah ada joint bisnis, terus perkenalan mereka di mana? Kan perkenalannya ketika saya bawa Richard Lee ke Hotman Paris. Di situ mereka tukar-tukaran telepon. Jadi jangan dibantahkan bahwa seolah-olah itu bukan masalah kalian nggak penting itu kan dibalut saja. Di belakangnya kita mana tahu mereka. Tapi yang pasti terhadap Hotman saya akan fight dan saya akan lawan kau sampai kapanpun. Nah, dan sekarang kau sudah tahu kan bahwa laporan kau cukup lemah dan tinggal saya membalikkan poin mengejar kau. Jadi kalau Hotman bilang, oh ini berlian gua dia kalah, cincin gua dia kalah, karir gua dia kalah, ini kalah di mana? Dia pernah nggak DPRD? Dia pernah nggak jadi pemimpin perguruan tinggi? 40 tahun dia beracara seperti itu aja kok. Saya beberapa tahun. Nggak usah bilang-bilang begitu. Di mana jagonya dia? Kalian harus tahu ya. Saya datang ke Coffee Johnny, masyarakat Indonesia tahu. Nggak berani dia. Saya datang ke atas kafe Bali, nggak berani dia. Saya mediasi, saya tantang dia di Mabes Polri, nggak berani. Kemarin saya pegang bahunya, saya bisikkan ke dia. Tantang, nggak berani. Ketika gelar itu, aduh, maaf ya, saya lihat loyo. Dan dia cabut, tidak berani. Jadi kalau hanya cuap-cuap di media nanti dia sendiri nggak berani. Coba kemarin tunggunya saya. Dia ternyata pulang duluan, selalu pulang duluan. Tunggulah. Dia bawa bodyguard 4-5 orang saya usir. Emang saya takut siapa di negara ini? Ini nggak ada itu, makanya masyarakat Indonesia tahu nggak ada itu Hotman tuh menurut saya nggak ada itu, hanya banyak bacot aja. Ya, jadi saya, nggak ada mental gitu ya. Berikutnya Evi. Nah, Evi Susanti ini, saya juga heran. Kok kau bilang di mana kau merasa dirugikan? Saya ini katanya saya yang ganggu-ganggu. Lah, urusan kau dengan saya, Evi, udah selesai. Uang kau sudah saya kembalikan 800 juta sesuai kesepakatan kita. Surat sudah kau tanda tangani. Laporan polisi sudah kau cabut. Kok kau masih ikut-ikutan ganggu saya? Kan situ saya marah. Dan kau katakan bahwa saya naik sidik, padahal saya tidak pernah diperiksa. Yang berbohong itu kau. Maka setahun saya menunggu kau. Ternyata postingan kau masuk. Hari ini unsurnya. Saya pun buat laporan dan kau dengan terang mengatakan di situ bahwa saya pengacara palsu. Tidak ada lagi di situ yang namanya presumption of innocence, praduga, tapi justifikasi. Dan saya pun membenarkan diri saya bahwa saya seolah-olah pengacara palsu. Bahwa saya adalah pengacara palsu, itu kalimatnya. Kemudian saya tidak berada. Tunggu panggilan untuk kau. Di mana saya nggak usah sebut di mana laporan polisi. Jadi Evi ini dia merasa mungkin dirinya paling bersih. Ada juga laporan-laporan masuk ke saya untuk si dia. Nanti juga kau akan saya beritahu orangnya terkait apa. Tapi untuk poin Evi ya, kau berproses hukum lebih lanjut dengan saya. Harusnya pahamilah orang-orang ini, orang itu, pak ini, pak itu kan udah nggak bersama lagi dengan kalian. Sadari aja, apalagi si Bunting itu sekarang, si Dennis itu sudah hamil. Aduh, bilang lagi, iya saya terima karma dari Tuhan. Waduh, sadar kau sekarang. Naik sidik. Nah, kepada Bapak nih ya, laporan saya ini, saya menyampaikan di lewat media ini. Ada oknum penyidik menelpon saya
dan saya simpan rekamannya bahwa dia katanya dihubungi oleh pimpinannya minta kasus itu ditunda atau di hold, katanya diminta untuk mediasi sekali lagi. Oke, kalau tidak juga datang mediasi udah hampir sebulan 2 bulan nih, saya akan laporkan. Nah, rekamannya ada di saya. Iya, masalah saudara atau saudari Dennis ini telah tuh kirim papan bunga ke rumah saya, buat Instagram dan lain-lain ya. Jadi itu harus jalan karena polisi saya yakin akan berbenah saat ini. Yang terakhir, nanti yang lain biar ditambahkan oleh Saudara Rahmat selaku manajer partner Ranau. Yang terakhir adalah hari ini, tepat pada hari Senin, tanggal 5 Mei 2023, saya Razman Arif Nasution telah melaporkan Saudara Putri Iklima Aprilia ke Polda Metro Jaya, Jakarta. Ini laporan. Saudari Putri Iklima Aprilia alias Iklima King. Oke. Polda Metro Jaya. Ya, dugaan tentang keterangan palsu. Hari ini ya Bang ya? Ya, ini LP-nya. Ini LP-nya. Dan Iklim Hakim nanti tentang pasalnya, ancaman hukumannya ditambahkan oleh Saudara Rahmat. Iklim Hakim, saya ingatkan kau, saya lama ini 2 bulan lebih saya diberitahu oleh tim saya, termasuk Pak Rahmat, termasuk keluarga saya, termasuk tim saya di Medan. Laporkan, ini unsurnya masuk. Kenapa? Bayangkan, dia tanda tangan kuasa kepada saya, menyebut dia diduga dilecehkan oleh Hotman. Kalau dia ngomong ke saya bukan diduga, dilecehkan. Tapi karena saya orang hukum, saya diduga. Di situ surat kuasanya ada. Ya, kita preskon bersama di sini, ada backgroundnya. Kita ada buat video bersama di Grand Cafe Grand Hyatt, Hotel Grand Hyatt. Setelah tanda tangan kuasa ada fotonya. Terus dia bilang dia tidak tangan kuasa. Satu. Yang kedua, dia bilang dia tidak pernah mengatakan dilecehkan. Terus bunyi di surat kuasa itu apa? Emang yang tanda tangan itu hantu apa? Fotonya ada. Jadi kamu ini Kim, inilah dia saya bilang senjata makan tuan. Kau, kenapa saya menjadi gerak? Sebenarnya saya selama ini masih nahan-nahan. Kasihan anak ini. Karena sempat mau bunuh diri, fotonya ada, tabrak, katanya nabrak ini, nabrak itu. Stres, yang ada yang keluar darah dari hidung. Saya menahan diri aja. Tapi begitu saya lihat postingan dia di salah satu podcast, waduh, menyebut A, B, C D tentang saya. Wah, ini orang. Sudah, bismillah. Kita laporkan dia. Kenapa? Di saya ditandatangani surat. Adanya dugaan pelecehan oleh Hotman. Di sini dia sebut juga. Pertanyaannya, kalau dia tidak katakan tanda tangan, saya uji lab laboratorium Mabes Polri. Kalau itu benar, kelak kena. Dan pasti benar, karena dia tanda tangan, ada saksinya. Yang kedua, ada surat pernyataan. Kemudian yang ketiga, apa lagi? Kalau dia mengatakan bahwa pernyataan dia tidak benar menandatangani, kok dia cabut kuasa? Yang poinnya itu juga nomor surat perihal yang sama tentang dugaan pelecehan. Di mana logika hukum? Jadi kau dilaporkan Hotman dan sekarang saya laporkan. Sudah, terimalah nasibmu. Dan saya tidak akan kasih ampun sama kamu. Itu dari saya. Silakan, saudara. Baik.